Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan, NIM F01200313. Saya akan menjelaskan tentang 6 dekade ketimpangan permasalahan kekuasaan tanah di Indonesia. Secara istilah, agraria mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan tanah atau kepemilikan tanah, khususnya hak-hak penguasaan dan pengelolaan. Kata agraria sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ager, yang bermakna wilayah tanah pertanian atau sepetak tanah yang di dalamnya terdapat tanaman, binatang, air, mineral, dan pemukiman. Kata ini juga berarti komunitas pedesaan yang bertolak belakang dengan pengertian kota atau wilayah negara. Dalam hukum Indonesia, pengertian agraria memiliki makna yang luas ketimbang sekedar meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan tanah saja. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang selanjutnya disebut dengan UUPA, kata agraria mengacu pada semua sumber daya alam, meliputi tanah, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. UUPA sendiri secara resmi disahkan pada bulan September 1960, 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak rakyat, khususnya rakyat miskin, atas lahan dan pemanfaatan kekayaan alam sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dalam pidato Soekarno yang terkenal yang berjudul Jalannya Revolusi Kita pada tahun 1960, yang mengatakan bahwa revolusi Indonesia tanpa land from adalah sama saja dengan gedung tanpa fondasi, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong kosong tanpa isi. Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah, ucapnya. Adapun prinsip-prinsip UUPA dapat diringkas sebagai berikut, yaitu tanah harus diperlakukan sebagai alat produksi untuk menciptakan keadilan sosial, tidak untuk kepentingan individual yang dapat menyebabkan konsentrasi kepemilikan dan eksploitasi kaum yang lemah oleh kaum yang kuat. Jadi, meskipun kepemilikan tanah hak milik individu adalah suatu keistimewaan, namun tanah tidak dapat diperjualbelikan tanpa alasan yang kuat secara sosial dan tidak dapat dijadikan komoditas. Berdasarkan prinsip-prinsip hak menguasai negara, pemerintah pusat dan daerah dapat mengeluarkan berbagai izin penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria di Indonesia. Hak penguasaan negara tersebut mencakup hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lainnya. Di bawah Orde Baru, prinsip-prinsip hak menguasai negara atas tanah dan sumber alam menjadi dasar bagi lahirnya Undang-Undang Kehutanan tahun 1967
dan Undang-Undang Pertambangan 1967. Kedua undang-undang tersebut memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengeluarkan izin konsesi dan konsesi hutan dan tambang bagi eksploitasi hutan dan sumber mineral di Indonesia. Konsesi-konsesi tersebut berupa hak penguasaan hutan dan hak penguasaan hutan untuk tanaman industri, yang merupakan dua bentuk konsesi kehutanan terutama untuk ekstraksi kayu. Sejak dikeluarkannya UUPA pada tahun 1960, semua peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Agraris Wet 1870 dinyatakan tidak berlaku. Sayangnya, terbatasnya waktu dan beragamnya kepentingan partai politik yang terlibat dalam proses perumusan membuat isi substansi UUPA sesuai dengan namanya hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja, dan masih ada sejumlah besar pasal yang membutuhkan aturan-aturan pelaksanaan. Saat ini paling tidak terdapat dua pandangan tentang UUPA yang saling bertolak belakang. Pandangan pertama melihat UUPA sebagai peraturan pokok yang masih membutuhkan aturan-aturan turunan, dan karenanya setiap penyelewengan terjadi karena adanya penyimpangan interpretasi oleh pemegang kekuasaan dan birokrasi. Pandangan kedua melihat bahwa justru isi UUPA yang bermasalah karena memperkuat prinsip-prinsip hak menguasai negara yang tidak jauh berbeda dengan prinsip domain verkleiring dalam Undang-Undang Agraria Kolonial tahun 1870. Menurut pandangan ini, prinsip hak menguasai negara memberikan justifikasi bagi tindakan negara sesungguhnya melanggar hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Pandangan pertama dapat dilihat pada sejumlah tulisan seperti Perlindungan 1989, Sandi 1991, Wiradi 1993, dan 2000, serta Sutrisno 1995. Sementara untuk pandangan kedua terwakili dalam tulisan-tulisan dalam Ruwiastuti, Fauzi, dan Bakri 1998. Penerapan UUPA 1960, Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 56 tahun 1961 tentang pembatasan tanah pertanian dan Peraturan Pemerintah nomor 224 1961 tentang rebustruksi tanah dan prosedur ganti rugi, serta Undang-Undang nomor 21 1961 tentang pengadilan land reform dalam rangka pelaksanaan program land reform bertujuan untuk membatasi kepemilikan lahan individual. Pembaharuan agraria yang didasarkan pada prinsip tanah untuk penggarap seperti yang dimandatkan oleh UUPA pada akhirnya harus terhenti ketika pergantian rezim pada tahun 1965. Program land reform
besar-besaran yang dijalankan negara yang sesungguhnya dirumuskan sebagai dasar pembangunan Indonesia harus menghadapi hambatan terbesarnya segera setelah rezim militer Soeharto berkuasa. Padahal di sejumlah negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, dan Iran, program land reform serupa itu telah dijalankan sebagai implementasi pembangunan pasca perang. Dan mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Mohon kurangnya dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.